Halo, selamat malam. Malam. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Perkenalkan aku Alisa dari Universitas Mercubuana Yogyakarta yang sekarang lagi melakukan wawancara untuk keperluan mata kuliah analisis jabatan. Sebelumnya boleh perkenalan dulu secara singkat soal kamu. Aku Reynold Desian Fakari, aku di UD Mitra sebagai kitchen crew part-time. Ya. Oke, tujuan dari wawancara ini itu untuk memahami secara lebih jelas mengenai pekerjaan yang kamu jalanin, mulai dari tugas, tanggung jawab, sampai kondisi kerja. Informasi yang kamu berikan akan digunakan hanya untuk kepentingan akademik dan akan dijaga kerahasiaannya. Oke. Terus wawancara ini akan berlangsung sekitar beberapa menit. Jadi jika berkenan, saya akan mulai dengan beberapa pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama, bisa diceritain dulu mungkin dari posisi dan peran kamu saat ini di kitchen? Aku di kitchen sebagai part-time kitchen crew di UD Mitra. Oke. Udah berapa lama kamu kerja di posisi sekarang? Aku di UD Mitra udah mau jalan 3 bulan sih. Udah jalan 3 bulan ya. Terus bisa dijelasin nggak secara singkat pekerjaan utama kamu tuh apa? Oke, kalau di UD Mitra kitchen crew itu pekerjaannya dibagi menjadi 3. Jadi kita ada bagian opening, bagian middle, sama bagian closing. Untuk opening nih kita prepare bahan-bahan makanan kayak potong sayur, potong ayam, siapin seasoning kayak nyampur-campur seasoning gitu. Terus untuk yang shift middle kita itu bantuin yang shift opening dan shift closing. Jadi bisa kayak bantu prepare juga kalau semisal yang opening preparannya belum selesai, atau nanti bantu nyicil closing untuk shift yang closing. Oke. Terus menurut kamu tuh apa sih tujuan utama dari pekerjaan kamu sekarang? Kalau menurut aku tujuan utama sebagai kitchen crew di UD Mitra nih, kita pasti serving makanan ke customer dengan baik dan benar sesuai SOP. Jadi sebisa mungkin kita selalu mematuhi SOP yang ada sih. Oke, berarti harus terus ngikutin SOP-nya ya. Terus apa saja sih tugas pokok setiap harinya sebagai kitchen staff di UD Mitra? Kayak yang aku jelasin tadi ya, mungkin tugas pokoknya yang pasti kita prepare bahan-bahan makanan, terus kita serving makanan, bikin makanan buat customer. Kemudian yang terakhir sebelum kita closing, kita harus clean up kitchen bersih, harus benar-benar bersih. Bersih, oke. Terus ada nggak tugas lain di luar tugas-tugas yang kamu sebutin tadi yang tetap kamu kerjain? Mungkin sebagai kitchen crew di sini, kalau semisal kita udah selesai dengan tugas kita di kitchen, atau mungkin di kitchen udah agak senggang gitu ya, udah agak free, mungkin kita bisa kayak bantu-bantuin clean up area, atau mungkin bisa bantuin bar juga kayak gitu. Kayak jadi bantu-bantuin tugas teman-teman kamu yang lain juga ya? Bantuin, yang penting kerjaan kita yang utama udah selesai. Oke. Terus bahan apa aja sih yang kamu gunain dalam bekerja? Bahan nih secara keseluruhan gitu. Iya boleh. Mungkin aku jelasin salah satu menu di sini ya. Yang penting aja. Kita tuh paling best sellernya tuh di chicken rice. Jadi kayak chicken rice itu mungkin bahan-bahan utamanya kayak ada nasi, terus ada ayam dada dipotong dadu, terus kemudian ada telur. Untuk telur kita bisa request matang atau setengah matang. Terus habis itu di atas chicken rice-nya, di atas ayamnya nanti kita ada 3 pilihan saus. Ada salted egg, matah, sama bajak. Gitu, oke. Terus ada nggak prosedur atau standar tertentu yang harus kamu ikutin? Ada mungkin prosedur tetap harus bersih ya. Untuk standar mungkin dari porsi kita serving ke customer, terus dari kayak potongan-potongannya kita udah ada standarnya yang udah tertulis lah di SOP pokoknya. Oke, berarti tinggal ngikutin dari SOP ya, yang tertulis aja. Dari SOP aja. Oke, terus ada nggak wujud nyata hasil kerja dari pekerjaan kamu sekarang? Ada sih, mungkin dulu waktu awal-awal masih training kita masih kayak kesulitan buat motong, atau mungkin kita belum dapat flow kerja di kitchen kan karena masih awal-awal training.
Tapi karena mungkin dari head kitchenku kita juga selalu diajarin dengan baik dan benar dan selalu kayak harus sesuai SOP. Jadi mungkin sekarang kita udah mulai terbiasa dengan flow dan cara kita serving makanan juga makin baik lah. Oke, berarti ada perkembangannya ya? Ya, ada perkembangannya. Terus apa tanggung jawab utama kamu dalam pekerjaan kamu sekarang? Kita tanggung jawab utama tetap sih, paling utama tuh menjaga kebersihan kitchen dan menjaga kesterilan makanan kita ke customer. Itu yang paling utama. Yang penting itu harus steril ya? Harus steril semua. Oke. Terus kamu tuh biasanya kerja sama atau koordinasi sama bar-bar di sini nggak? Atau sama posisi-posisi pekerjaan lain yang ada di UD Mitra? Kita biasanya koordinasi ke bar sama kasir tuh kalau semisal ada menu yang sold out atau tinggal sisa berapa porsi gitu. Jadi kita bakal infoin atau kita kasih catatan, nanti kita kasih ke bar atau kasirnya. Oke, biar nggak miskom. Kayak gitu. Ya biar nggak miskom aja. Kondisi lingkungan kerja kamu sehari-hari tuh kayak gimana? Kalau aku ngerasanya di sini kondisi lingkungan kerjaku tuh aku ngerasa kayak home ya, kayak di rumah. Jadi kayak nggak ada senioritas, nggak ada kayak saling jelek-jelekin atau gimana, karena ya emang kayak rumah aja di sini. Jadi aku ngerasa nyaman juga kerja di sini. Oke, berarti kamu nyaman di sini ya? Terus kalau di dapur nih biasanya kan berisik ya, ada suara kompor, terus mungkin suara alat-alat yang lain. Itu menurut kamu ngeganggu nggak komunikasi antar staffnya? Enggak sih, menurutku kayak suara-suara kayak gitu wajar sih di kitchen, dan itu pun nggak terlalu seberisik itu juga. Jadi kayak masih lancar-lancar aja buat kita komunikasi. Terus menurut kamu apa risiko kecelakaan atau bahaya fisik yang paling mungkin terjadi dalam pekerjaan kamu sekarang? Ini resiko tuh pasti ada ya, cuman tergantung dari kitanya. Selagi kita hati-hati itu mungkin bakal baik-baik saja. Tapi resiko-resiko mungkin kayak tangan keiris pisau, terus mungkin tangan tuh kayak kena api sedikit atau kena panci yang panas kayak gitu sih mungkin. Tapi selama kita hati-hati sih aman aja sih semuanya. Yang penting hati-hati aja ya. Oke. Terus menurut kamu untuk jadi kitchen staff ini ada nggak keterampilan atau kemampuan tertentu untuk posisi kamu sekarang? Untuk kemampuan tertentu nggak ada sih, karena kita dari training pun benar-benar diajarin gimana cara motong yang benar, cara menggoreng yang benar, ngerebus yang benar. Jadi kayaknya nggak terlalu perlu kayak skill khusus gitu deh. Ya, berarti emang diajarin dari nol juga sih ya di sini ya. Nah. Terus ada minimal pengalaman kerja nggak sih buat duduk di posisi kamu sekarang? Kalau setauku sih nggak ada ya. Untuk minimal pengalaman kerja berapa bulan itu nggak ada. Jadi ya kayak kataku tadi, bener-bener kalau misalnya emang nggak ada pengalaman, kita diajarin mulai dari nol. Yang penting mau belajar aja ya? Ya, yang penting mau belajar. Oke, mungkin segitu dulu aja kali ya pertanyaan-pertanyaan yang mau aku tanyain ke kamu. Terus terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang udah kamu berikan. Data ini bakalan membantu kami banget dalam memahami pekerjaan di bidang kitchen. Oke, thank you ya Rey. Thank you. Oke Mas, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sebelumnya. Aku Revin, perwakilan dari kelompok 4. Siapa sih? Dari kampus Universitas Mercubuana Yogyakarta. Ya. Sebelumnya keperluan saya saat ini untuk sama Masnya untuk ngerjain salah satu mata kuliah, tugas dari mata kuliah analisis jabatan. Saat ini masuk dari sesi wawancara. Apakah Masnya bersedia? Sangat bersedia. Ya. Perlu aku highlight lagi, soalnya ini agak implisit, jadi Masnya nggak apa-apa. Ini kita dilindungi kode etik kok, nggak apa-apa. Baik. Cuma buat keperluan mata kuliah aja. Baik. Siap. Kita mulai ya Mas. Oke, baik. Pertama, bisa diceritain posisi dan peran Masnya sendiri? Oke, saat perkenalan ini? dulu ya. Ya.
Saya Franciscus Krisna Murti, saya 23 tahun. Saya di sini kebetulan saya juga masih berkuliah. Saya di sini posisi saya sebagai head kitchen di sini di coffee shop UD Mitra. Sudah berapa lama di sini, Mas? Saya untuk di sini ini kan sebenarnya tempat baru. Jadi di Seturan itu juga ada. Itu saya awalnya itu part time dulu di Universitas Seturan tuh hampir 1,5 tahun. Terus setelah 1,5 tahun saya menggantikan posisi teman saya sebagai kitchen, dan kebetulan pas saya digantikan itu ini juga baru rilis di UD Mitra Samirono ini. Oh, berarti sekarang tidak bisa. Ya kalau menjadi head kitchen sendiri saya udah kurang lebih jalannya 4 bulan menghandle head kitchen di sini. Bisa dijelasin dikit pekerjaan utama, Mas? Oh, utama. Jadi saya sebagai head kitchen sini itu pekerjaan pertama saya itu mengelola dapur, terutama di dapur itu juga mengelola semuanya terkait menunya apa, terus produknya apa. Saya rekap belanja juga. Saya di sini juga sebagai purchasing juga. Terus yang paling penting saya juga mengelola teman-teman di sini, staff-staffku di sini. Begitu. Jadi yang paling utama itu sih, tapi kurang lebihnya intinya saya mengelola produk di sini supaya produk sini selalu ready, selalu ada. Terus produk yang keluar aku serve itu produknya dalam keadaan bagus dan baik. Kalau tujuan utama dari head kitchen ini apa nih, Mas? Kalau tujuan utama head kitchen sendiri kan di sini saya kepala ya yang megang kitchen di sini. Yaitu saya juga selain saya mengelola teman-teman di sini, saya juga sebagai penghubung ketika ada apa-apa di kitchen. Saya juga sebagai penghubung nanti ke atasan juga. Terus intinya peran saya di sini menjaga kualitas produk itu tetap baik, yaitu dengan cara saya selalu controlling tiap hari. Jadi saya tiap hari itu controlling di sini, ngecek produknya seperti apa, terus ngecek teman-teman dari mulai pagi preparation, saya cek preparasinya baik atau tidak, terus mantau terus teman-teman masaknya baik atau tidak. Terus jika ada kesalahan-kesalahan aku berbantu, teman-teman jaga dan ramai juga aku bantu. Terus juga selain itu aku juga ngelola semua tools yang ada di sini. Misalnya tiba-tiba ada kompor rusak, itu nanti aku yang handle. Terus ada kulkas rusak, terus ada mampet di sini juga aku yang membantu untuk ngelola juga. Dari semua job desk yang Masnya sebutin tadi, apa nih yang paling utama dikerjain? Yang paling utama sebenarnya ini sih, menjaga kualitas produk itu tadi. Yang gimana cara produk itu keluar tetap baik, menjaga kondisi teman-teman staff itu bisa bekerja dengan enak, dengan seneng, dengan bahagia. Jadi kalau menurutku ya, ketika teman-teman staff sini dia bisa bekerja dengan baik, dia bisa bekerja itu bukan soal tentang dia kerja memang, tapi kalau dia bisa ngerjain dengan senang hati, itu pasti hasil yang dikeluarkan baik itu bagus. Nah, tujuanku itu juga, selain itu tujuanku itu menjaga kondisi teman-teman. Jadi ketika teman-teman mungkin keadaannya rame, aku berusaha jaga mood teman-teman supaya mood teman-teman itu tetap baik, tetap terjaga. Jadi aku juga bantu, itu pekerjaan utama gitu sih. Jadi selain aku rekapan dan lain-lain, aku harus selalu menjaga kondisi kestabilisan teman-teman stafku di sini. Jadi teman-teman juga nanti misalnya ada keluhan atau apa, aku selalu menerapkan kalau ada apa-apa selalu bilang ke aku, biar kita cari problem solvingnya bersama-sama. Ini enaknya mau dibawa kemana nanti supaya kondisi kitchen itu tetap stabil, tetap terjaga. Tapi ada nggak sih selain tujuan utama dari job desk-nya itu yang disebutin, ada nggak kerjaan lain yang harus dikerjain tapi di luar dari job desk itu? Di luar job desk sebenarnya tuh pasti ada ya, karena aku sebagai kitchen di sini pun aku harus memiliki rasa awareness itu yang lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Awareness apa ya? Awareness juga sama rasa apa ya? Rasa yang memiliki lebih lah. Karena aku di sini as a kitchen, aku juga nggak selalu tentang kitchen juga, aku juga harus menjaga kondisi area di UD Mitra ini. Misalnya nanti teman-teman misalnya teman-teman ada, kalau di kitchen sendiri misalnya ada yang berhalangan nggak bisa datang, ini aku mau nggak mau harus backup, harus gantiin
gantiin teman-teman yang shift. Terus apalagi ya yang di luar job desk itu, ya itu tadi, itu sebenarnya job desk juga sih, apa ya, lebih ke rasa awareness yang lebih tinggi lah. Maksudnya kalau aku part time mungkin kayak lebih ya udah aku kerja sesuai dengan SOP yang ada, tapi aku juga selalu ngingetin teman-teman juga selalu awareness dengan lingkungan. Tapi nah aku juga lebih kayak ya misalnya nih aku ngelihat kondisi di lapangan banyak sampah yang nggak dibuang sama customer, karena kalau di mitra sendiri kan sebenarnya self service kan, tapi banyak customer mungkin yang meninggal sama, aku juga ikut buangin. Terus kalau ada kotor atau apa ya aku juga bantu nyapu, bantu ngepel, bantu bersih yang lain, karena aku juga harus menjaga lingkungan mitra itu tetap selalu bagus. Berarti cara nyelesainnya ya dikerjain aja ya? Dikerjain aja kalau aku, meningkatkan awareness sih. Kalau SOP di dalam job desk-nya Masnya, ada standar tertentu nggak yang harus diikuti? Kalau standar tertentu sih aku SOP yang sebenarnya bekerja di manapun ya, di kitchen ya. Sebenarnya bukan SOP sini semua di kitchen pasti akan seperti ini sih. Kalau aku sendiri menerapkan di sini selalu kita bekerja, aku selalu ingatkan teman-teman, kita bekerja itu jangan sampai ada saling iri satu sama lain. Jadi aku pengen situasi kerja di kitchen itu selalu apa? Jadi kita tuh saling bantu satu sama lain. Jadi misalnya shift 1 prepare-nya udah selesai nih. Terus ada job desk prepare yang harusnya dikerjakan di shift 2. Tapi kalau misalnya shift 1 udah selesai dan bisa mengerjakan shift 2, dikerjakan aja. Karena aku pengen nanti yang shift 2 pun juga lakukan seperti itu. Oh, udah kerjain semuanya, aku kurang apa ya? Ya aku mengerjakan shift yang di shift 3. Jadi situasi kerja seperti itu yang aku selalu terapkan. Jadi jangan sampai terjadi kayak hal-hal yang saling membebankan satu sama lain, saling iri satu sama lain. Kita di sini bekerja bareng-bareng, kita di sini bangun keluarga juga, bangun tim yang sehat. Jadi selalu pengen intinya SOP yang dilakukan kerja itu semaksimal mungkin aja. Selalu pokoknya nantinya situasi kerja itu yang as a partner kerja itu mengerjakan pekerjaan itu saling enak satu sama lain, saling berharap satu sama lain itu. Terus sama, nah aku di sini ada prinsip clean as you go. Jadi kebersihan itu paling utama. Jadi ketika kalian pergantian shift, selesai masak atau apa selalu cleaning, selalu bersih. Jadi jangan meninggalkan tempat itu kotor atau kok tempat nanti misalnya shift 1 udah selesai, dia ninggalin tempat kotor. Yang shift 2 datang kan pasti kayak loh, kok kayak gini ya? Kenapa? Nah, aku pengen selalu keadaan itu clean semua. Nah, selanjutnya aku mau nanya ini nih, bahan dan alat kerja, tapi kita udah sama-sama tahu ya alat dan bahan kerja buat di kitchen. Nah, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wujud dan hasil nyata kerja dari job desk-nya Masnya sendiri apa sih? Mas, oh buat dari teman-teman apa gimana? Dari jabatan Masnya aja. Hasilnya? Wujud dan hasil. Yang aku dapetin selama menjadi kitchen di sini. Ya. Yang jelas aku di sini belajar ini sih. Aku di sebagai kitchen, aku akhirnya belajar untuk mengelola teman-teman di sini. Kayak staffku tuh total ada 4. Ada 5. Di Seturan tuh ada 3 staff. Di Blokos tuh ada 3, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aku ngelola 12 tim, 12 orang di sini. 12 orang, 3 tempat. Jadi aku belajar juga buat gimana sih cara mengerti orang-orang 12 orang ini kan punya, kalau mereka buat salah itu kan tidak bisa aku pukul rata, aku marahin kan, mereka punya, aku harus punya cara untuk ngasih tahu ke mereka nih. Setiap orang punya pribadi masing-masing, punya cara buat ngasih tahu ke mereka tuh harus gimana. Nah, aku belajar lebih mengerti orang. Terus kalau misalnya aku dapat masalah ini nyelesainya gimana, aku belajar juga cari problem solving itu gimana menyelesaikan masalah dengan baik. Terus ngelola keuangan juga dengan di budget uang belanja segini harus bisa ngasih segini. Dan aku belajar banyak sih aku menjadi kitchen ini, dan ini akan menjadi, pokoknya aku sangat beruntung, bersyukur bisa dipercaya menjadi kitchen di sini karena banyak banget yang aku dapatkan di sini sih.
Nah, gimana nih kalau untuk masnya mengetahui sendiri kalau hasil kerja masnya udah sesuai SOP? Oh, kalau misalnya teman-teman udah kerja sesuai SOP nih, apa yang aku... Masnya, terutama masnya sendiri. Oh, aku kenapa? Cara untuk Tetap mengetahui kalau pekerjaan itu udah sesuai SOP. pekerjaan teman-teman apa pekerjaanku? Pekerjaan masnya. Oh, kalau aku sih memang selalu ini ya. Jadi aku selalu menjadwalkan kayak rekapan itu aku selalu 3 hari sekali aku selalu rekapan. Jadi selalu rekapan, kayak belanja itu aku selalu atur juga. Jadi dalam sebulan kebutuhan belanja aku tuh apa aja sih? Nah, itu aku selalu belanja di awal banyak. Tapi nanti juga ada yang kalau sayur-sayur itu kan pasti tidak bisa bahan basah dan bahan kering. Kalau bahan basah kan aku belanjanya sesuai kebutuhan. Kalau bahan kering nanti di awal aku udah ngatur itu. Kalau rekapan itu aku aturnya 3 hari sekali. Kalau controlling itu aku juga selalu aku controlling itu pasti aku dalam sehari itu aku controlling 3 tempat. Jadi pagi itu aku datang ke blog house, ngecek blog house, habis itu baru ke Seturan, terus terakhir ke sini. Jadi aku udah gimana supaya SOP ku berjalan, aku selalu sebisa mungkin aku selalu menerapkan cara kerjaku yang seperti ini. Jangan sampai terlewat. Kalau misalnya nanti pun ada, ya walaupun memang pada akhirnya nggak bisa sesuai rencana juga ya, cuman aku selalu mengusahakan supaya pekerjaanku itu selesai dan nggak menumpuk di akhir sih. Apa sih tanggung jawab utama di head kitchen sih? Sebenarnya Tanggung jawab kitchen yang pertama, yang paling utama ya, yaitu tadi bisa tanggung jawab utama itu produk selalu ready, produk makanan ya selalu ready, jangan sampai ada yang kosong. Terus menjaga kualitas produk itu selalu baik. Nah, gimana bisa melakukan itu ya, itu tadi mengelola orang-orangnya harus gimana, alat-alatnya juga harus selalu aku perhatikan, kompor selalu aku servis, terus kulkas aku cek terus dan lain-lain, bahan-bahan aku cek terus. Intinya itu tadi, produk selalu ready dan produk yang keluar itu selalu dalam keadaan bagus dan baik dan bisa diterima customer, dan customer itu ngasih bintang 5 ke makanan. Pernah nggak ada masalah apa gitu di anak-anak kitchen? Ada nggak mas? Pernah terjadi nggak? Masalah fatal. Sebenarnya sih karena kalau aku sih sebenarnya sering terjadi ya kalau hal kayak gitu kan pasti ya kalau di kitchen ya apa. Dia nggak di kitchen sih. Nah, cara masnya sendiri ngambil keputusan itu gimana? Di dunia kerja ya aku pasti datang ngecek. Ini kok bisa kayak gini, kenapa? Aku tanya dulu kenapa bisa terjadi kayak gini. Terus aku bakal cari solusinya. Misalnya contohnya kemarin, misalnya contohnya ayam datang 5 kilo. Kita harus ada kebutuhan 2 potongan nih, potongan ayam dada fillet sama ayam dada dadu. Yang harusnya dipotong itu bisa jadi intinya seimbang 20 piece, tapi tiba-tiba yang skillet cuma 5 piece, sisanya 35 piece, itu kan berarti over. Nah, itu aku harus ngasih tahu ke orangnya, ngasih tahu ke staffku kenapa bisa gini, cari tahu masalahnya. Oke, kedepannya jangan sampai aku mengevaluasi, jangan sampai kurang lagi. Nah, aku ngakalin nih supaya 35 piece ini bisa keluar gak mengendap terlalu lama. Itu sih ya, evaluasi jelas, evaluasi ke orangnya. Aku lebih ke aku tipikalnya nggak suka evaluasi yang bareng-bareng terus aku menyalahkan satu orang. Aku bukan tipikal orang yang suka kayak intimidatif gitu. Aku datengin ke orangnya, ngobrol berdua, tapi posisi semua itu nggak tahu, jadi aku cuma ngobrol personal berdua. Jadi aku nggak suka yang di grup ribut-ribut di grup. Aku lebih prefer ngomong ke orangnya secara personal sih. Masnya ada dikasih wewenang nggak buat menjadi staff rekrutmen buat kitchen juga? Maksudnya? Dari kayak interview. Kalau khusus di kitchen sendiri staffnya kebetulan aku juga yang interview. Interview staffnya aku yang interview, didampingi sama manajer ya pasti. Jadi nanti manajer tanya soal basic itu, tanya soal kayak backgroundnya apa, salary-nya mau berapa. Kalau aku bagian yang tanya tentang bagian kitchen, kayak kalian masaknya ada apa, suka masak atau enggak dan lain-lain. Kalau divisi kitchen sendiri biasanya berkoordinasi sama divisi lain nggak? Pasti sama divisi. Yang jelas di sini cuman ada manajer, head kitchen sama head bar. Yang paling deket sama apa? Yang paling deket pasti sama head bar ya, sama head bar. Jadi terkait
kosong apa ada menu kosong dan lain-lain langsung diomongin sama barista depan. Cuma sebatas keperluan itu. Apa ada lagi? Sebenarnya banyak sih tektokan kayak gitu kalau di sini. Ini aku apa staff yang di sini? Aku. Divisi kitchennya. Oh kitchennya ya mungkin kalau misalnya ya itu kayak menu kosong nanti langsung diomongin ke bar. Kalau misalnya nanti kalau mungkin di sini lagi sepi nanti barnya bantu untuk kitchennya. Kalau kitchen sepi nanti bantu ke depan buat ngasir, nanti bantu clear up di sini juga. Jadi mengerjakan job desk bareng-bareng lah terkait untuk hubungan kerjanya. Oke. Kalau kondisi lingkungan kerja Masnya sendiri sehari-hari gimana? Dalam apa? Ruangan, pencahayaan dan sirkulasi udara aman nggak? Gimana? Lingkungan kerja, lingkungan kerja dari sirkulasi udara, pencahayaan. Oh di kitchenku. Kalau di sini aman sih karena kita di sini pakai 3 ini, jadi ada exhaust, ada blower, sama pakai kipas juga. Jadi untuk pencahayaannya kita lampunya cukup terang, juga ada jendela juga. Jadi walaupun memang panas ya, namanya kitchen kan pasti panas, tapi dengan adanya exhaust, kipas dan lain-lain sih sejauh ini aman sih. Kalau kebisingan di dapur bisa mengganggu komunikasi antar staf kitchen nggak? Kalau kebisingan di dapur sih pasti mengganggu ya, cuman kalau di dapur kebetulan sih memang kedap dari suara di luar, jadi memang pintunya cuma satu, jadi kedap dari suara di luar. Jadi sejauh ini kalau di Udemitra sendiri kitchennya aman, jadi nggak terganggu suara-suara dari manapun. Kalau standar kebersihan diterapin? Kalau standar tuh prinsipku tadi clean as you go, jadi standar kebersihan mulai dari pagi pergantian shift hingga closingan itu selalu aku menerapkan bahwa closingan tuh harus selalu clean. Jangan sampai kalian closingan malam itu membebankan yang shift pagi. Ya. Pokoknya semua clean, kompor dicuci, alat dicuci, semua bersih. Kalau risiko di kitchen, apa sih risiko yang mungkin terjadi? Risiko kayak kecelakaan kerja gitu. Ya. Yang pasti aku sebenarnya udah ngomongin ke teman-teman di awal sih, kayak di kitchen pasti akan berhubungan dengan api, berhubungan dengan minyak panas. Risiko paling ya kecipratan minyak panas lah, kena asap atau apa ya, itu risiko-risiko yang pastinya kalau di kitchen tuh hal yang harus dibiasakan sih kayak gitu sih. Makanya aku selalu teman-teman tetap berhati-hati karena bekerja dengan minyak, dengan api gitu. Alat benda tajam, pisau dan lain-lain gitu sih. Menurut Masnya kemampuan atau keterampilan apa yang penting untuk pekerjaan ini? Yang penting mencintai pekerjaan sih. Kalau misalnya kalau kamu udah memang walaupun kamu nantinya di cuma part time nggak mau full di kitchen, tapi aku pengen teman-teman mencintai pekerjaan ini, karena kalau kamu udah cinta dengan pekerjaan ini, kamu mau gagal dalam melakukan, misalnya kamu di kitchen tiba-tiba ada kesalahan tapi kamu udah cinta, kamu mau memperbaiki itulah. Itu sih. Ada nggak pengalaman atau pendidikan tertentu yang dibutuhkan? Kalau di sini? Ya. Enggak sih, yang penting mau kerja, suka masak, mau buat yang penting ya itu sih, suka, yang penting mau bekerja dengan baik dan mencintai pekerjaan ini. Jadi nggak ada standar khusus kalau kami. Saya rasa cukup. Terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya. Baik, terima kasih. Nah, foto yuk. Ada di situ Kak, si Ray. Tuh.